Halo guys, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abi Family Channel dengan Abi, Sabila, dan Umi. Ayo, ayo kawan-kawan, kita belajar bersama dengan Abi dan Umi dan bersama dengan Sabila. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi nih, mau cerita. Sabila baru dapet 2 boneka. Ini ada boneka unicorn, ini sama boneka ini apa, guguk atau rabbit apa ini ya, gede amat. Jadi dapat dari mana, Bil? Time Zone. Dapatnya dari Time Zone. Ini dapat berapa kali main ini, cuman ini dia lagi tidur gini kan, injak kitanya ini gitu ya. Ini 3 kali, kalau ini cuma 2 kali dapat ini. Ini tadinya dia gini, yang pertama jatuh, tapi yang keduanya diketeknya dapetnya. Ada videonya, nanti kita Sana Bil. Terus terserah Sabila liatin. Dapat. Mungkin sini dapat berapa? Halo, ini baru dapat. Lihat sini. Berat keren ya. Nah, tapi sebenarnya ini loh, Bel, kalau boneka-boneka itu nggak semua bagus, ada juga yang jelek. Ada boneka-boneka gagal, yang dibikin di pabriknya. Jadi matanya ini kadang cuma satu, hilang satunya, nggak ada gitu. Terus kucingnya Iya, macam-macam gagal. Ada mau bikin boneka lawan, malah jadi kayak mirip kucing. Banyak sih yang ini, yang apa, yang gagal gitu juga boneka. Nah, sekarang mau tahu nggak, ada cerita boneka jelek itu yang gagal itu. Cerita ini cerita yang cukup menarik, judulnya Ugly Dolls. Nah, kita mulai aja ceritanya. Jadi awal ceritanya adalah seperti ini. Nah, ceritanya ini dimulai dari sebuah pabrik pembuatan boneka. Boneka-boneka imut, lucu, dan keren-keren dibuat di pabrik ini. Tapi sayang, tidak semua boneka yang dibuat itu bagus-bagus juga. Ada juga boneka-boneka gagal saat dibuat. Jadi, mereka harus dibuang ke tempat pembuangan. Dan tempat pembuangan itu jadi sebuah desa yang ditempati boneka-boneka jelek yang disebut dengan Uglyville. Boneka-boneka di Uglyville ini sangat ceria. Uglyville dipimpin Pak Wali Kota yang bernama Ox. Si Ox ini dia boneka kelinci yang kehilangan satu mata. Jadi matanya cuma satu doang. Dan tokoh utama di cerita ini adalah Moxie. Dia adalah boneka yang berwarna pink. Nah, Moxie ini selalu bermimpi untuk disayang anak-anak. Dia ingin seperti boneka yang lainnya yang disayang oleh anak-anak. Selama ini, Moxie menunggu ada anak yang datang dan mengambilnya serta menyayanginya. Tapi dia sudah menunggu lama, tapi anak yang diharapkannya nggak nongol-nongol juga.
Akhirnya dia curhat ke sahabatnya si Laki. Nah, si Laki ini itu adalah boneka kelelawar gagal yang lebih mirip kucing daripada kelelawar. Di saat itu, Moxie sadar dia seharusnya tidak menunggu anak itu, tapi seharusnya dia yang mencarinya. Moxie pun mengajak teman-temannya untuk berpetualang mencari sang anak. Karena teman-temannya khawatir, jadi teman-temannya ikut berpetualang masuk ke lubang pembuangan. Moxie bersama 4 sahabatnya, Lucky, Ugly Dog, Babo, dan Wade pun masuk ke lubang pembuangan yang semakin jauh semakin gelap. This pipe, for example. Now that's what I'm talking about, Wade. So why have we been walking in the dark for the last needed? Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka terjatuh. Oh no. I'm freaking out. Breathe in deep. Ternyata itu adalah jalan di mana yang mereka cari. Tempat sekolah boneka sebelum mereka dikirim ke anak-anak yang sesuai dengan keinginan. Nah, ketua sekolah boneka ini namanya itu adalah si Low. Low namanya itu. Low ini boneka ganteng seperti BTS, tapi licik dan jahat. Ketika Moxie beserta 4 sahabatnya masuk ke sekolah, seisi sekolah ketakutan karena mereka jelek. Reading here. Hola, mi amor. ¿Tú vienes aquí mucho? Ew, what? Mereka pun diusir dari sekolah. Moxie, let's go home. Your ugly little hearts. Such a shame. Tapi Moxie tidak menyerah. Dia tidak mau pergi dari sekolah itu. Their dreams. Mandy. Moxie dan teman-temannya belajar dengan giat. Walaupun sering gagal, badan mereka jadi kotor dan tiap hari harus dimandiin di mesin cuci. They get put through the wash. This point forward, we do it lose way. Bahkan mereka dandan seperti boneka-boneka lainnya malah diketawain dan diejek. Di saat itu mereka harus mengetahui tentang mereka, bahwa sebenarnya mereka itu bukan boneka yang dikirim ke Ugly File, tapi boneka rusak yang dibuang untuk didaur ulang atau dihancurkan dengan dibakar. Karena mereka itu sebenarnya itu adalah boneka yang nggak dipakai, jadi karena boneka dipakai jadi harus dihancurkan, dibakar. Dan
wali kota Ox itu yang menutup lubang pembakaran. Jadi supaya boneka-boneka yang dibuang itu nggak masuk ke lubang pembakaran, tapi masuk ke Uglyville. Nah, jadi mereka walaupun tetap nggak dipakai, tapi mereka tetap bisa hidup, nggak dibakar. Itu tetap bisa hidup di Uglyville. Nah, Moxie dan 4 sahabatnya pun sedih. Mereka akhirnya balik lagi ke Uglyville. Tapi boneka-boneka di Uglyville itu mereka sudah tahu kabarnya kalau mereka ternyata sebenarnya boneka gagal yang seharusnya dihancurkan. Jadi penduduk Uglyville-nya semuanya sedih. Yang tadinya desanya ceria, bahagia, sekarang menjadi desa yang sedih sekali. Di saat penduduk sedang sedih, Law yang kesal dengan Moxie menculik Moxie dan mengurungnya di lubang daur ulang. Maksudnya supaya si Moxie-nya ini dibakar di tempat daur ulang. Hello? Huh? Moxie, just give it up. Untung aja teman-temannya datang menolong Moxie. Dan akhirnya mereka pun semua selamat. Moxie dan teman-temannya akhirnya dia berniat kembali untuk menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya boneka yang masih bisa diterima sama anak-anak gitu. Jadi walaupun mereka gagal, boneka jelek, tapi mereka sebenarnya masih bisa diterima sama anak-anak gitu. Nah, akhirnya si Moxie dan geng ini balik ke sekolah. Dia ikut tes akhir yang bernama Gauntlet. Nah, supaya bisa lolos di tes akhir ini, supaya bisa dikirim ke anak-anak. Akhirnya mereka ikut lomba juga. Nah, tapi mereka harus berlomba dengan Silo dan gengnya. Perlombaan seru pun terjadi. Good doggy. It's all right, guys. Getting loose. Go. I'll stall him. Tapi Silo ini selalu bermain curang. Your team. I totally don't deserve that. Nah, di saat Law dan Moxie ditangkap bayi robot yang sedang memainkan boneka itu malah ditendang sama si Law. Jadinya boneka itu nangis-nangis. Padahal bayi itu, boneka bayi itu ditendang, menangis-nangis bayinya. Jadi si Law-nya malah dengan egois, dia malah pergi ke lubang finish untuk jadi pemenang. Tapi kalau Moxie dia nggak egois. Si Moxie malah kasihan sama bayinya yang sedang nangis. Jadi Moxie-nya deketin bayinya dan menenangin bayinya supaya bayinya diem dan senang. Nah, ternyata yang jadi pemenangnya bukan Silo yang sudah masuk di garis finish, tapi yang jadi pemenangnya itu adalah Moxie dan teman-temannya. Karena ternyata tujuan dari ujian akhir ini itu bukan untuk nyari yang siapa yang cepat, tapi untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepada boneka bayi gitu. Nah, akhirnya Moxie pun dikirim ke seorang anak yang sedang sedih karena giginya baru copot. Jadi anak ini ulang tahun tapi giginya baru copot, kayak Sabila kemarin copot 3. Ketika dia melihat Moxie, anak itu pun jadi senang karena Moxie mirip dirinya yang giginya ompong
dan mereka pun bahagia. Sudah kan ceritanya gimana? Seru kan ceritanya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa ikutin, follow, dan TikTok aku ya. Ada TikToknya emang? Dadah. Assalamualaikum.